ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Sebagai pembuka, saya ingin menyebutkan perkara yang berkaitan dengan dukun. Dukun, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi. Dalam tanda kurung, ini ada yang patut kita perhatikan, yaitu memberi jampi-jampi, mantra, atau guna-guna. Maka apabila yang dimaksud memberi jampi-jampi tersebut adalah melakukan ruqyah syar'iyyah, maka dukun dalam hal ini tidak mengapa. Jika yang dimaksud adalah melakukan ruqyah syar'iyyah. Tetapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada disebutkan gabungan kata dari kata dukun dengan kata lainnya. Seperti misalkan dukun bayi. Dukun bayi, dukun yang pekerjaannya membantu proses kelahiran bayi dan ahli dalam merawat, mengobati, dan memijat bayi. Kalau yang seperti ini pun juga tidak mengapa dalam agama Islam. Kemudian ada istilah dukun beranak. Dukun yang pekerjaannya menolong perempuan melahirkan. Ini juga tidak mengapa di dalam syariat Islam. Karena menolong orang yang melakukan proses melahirkan. Layaknya seperti bidan dan semisalnya. Kemudian di sini ada dukun yang disebut dengan dukun jampi. Dukun yang menggunakan tumbuhan dan berbagai ramuan alami untuk menyembuhkan penyakit. Kalau seandainya dukun jampi ini dia mengobati dengan menggunakan berbagai tumbuhan dan ramuan yang memang sudah teruji di dalam agama, di dalam kehidupan manusia, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa, dukun jampi, ya. Seperti misalkan dukun untuk mengobati penyakit panas dengan menggunakan kunyit atau yang semisalnya. Kalau memang sudah teruji, maka menggunakan ramuan atau tumbuhan untuk mengobati sebuah penyakit, maka ini tidak mengapa. Ada namanya dukun japa, dukun yang mengandalkan mantra sebagai sarana pengobatan. Nah, ini dukun japa, dukun yang mengandalkan mantra. Mantra yang dimaksud apa dulu? Apabila mantra tersebut adalah bacaan-bacaan ruqyah syar'iyyah dari Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, ataupun doa-doa dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka ini tidak mengapa di dalam syariat Islam. Tetapi jika mantra tersebut adalah bacaan-bacaan yang tidak dapat dipahami dan tidak ada artinya, dan bacaan tersebut di dalamnya terdapat minta bantuan kepada jin, minta bantuan kepada makhluk-makhluk gaib seperti jin, minta bantuan kepada makhluk, maka ini diharamkan. Dan ini termasuk daripada syirik akbar di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Nah, ada sekelompok laki-laki dari bangsa manusia minta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari bangsa jin, maka bertambah kepada mereka rasa takut
rasa susah, rasa sulit. Ini menunjukkan bahwasanya diharamkannya jin, dan dia termasuk daripada isti'adzah atau istighatsah yang mengandung kesyirikan akbar. Karena isti'adzah minta perlindungan, istighatsah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit adalah ibadah. Apabila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan syirik akbar. Ini dukun japa, dukun yang mengandalkan mantra sebagai sarana. Dan juga apabila mantra yang dipakai adalah bacaan-bacaan yang tidak ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah perbuatan bid'ah. Jadi dia termasuk kesyirikan jika minta bantuan kepada jin, dan ditambah lagi termasuk bid'ah jika memang bacaan mantra tersebut tidak ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada istilah dukun klinik, dukun yang membuat atau memberi guna-guna atau kekuatan gaib lainnya. Ini diharamkan dalam agama Islam. Kenapa? Karena pasti minta bantuan kepada jin, baik dengan sesaji ataupun dengan tumbal bantuan, meminta pertolongan, ibadah kepada Allah. Maka wajib hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka dukun klinik, dukun yang membuat dan memberi guna-guna atau kekuatan gaib lainnya, ini juga diharamkan dari sisi yaitu membuat dan memberi guna-guna yang disebut di dalam bahasa hadis tiwalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa siapa yang menggunakan tiwalah atau guna-guna pelet, maka ini termasuk kesyirikan. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirk. Sesungguhnya ruqyah, membaca jampi-jampi, mantra-mantra, dan pakai azimat-azimat, dan memakai tiwalah, yaitu pelet, guna-guna, maka termasuk dari kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena bisa berpotensi syirik akbar, bisa berpotensi syirik asghar. Berpotensi syirik akbar ketika pelet atau guna-guna tersebut diyakini dialah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Atau bisa berpotensi syirik asghar apabila pelet tersebut diyakini sebagai sebab untuk mendapatkan sesuatu. Guna-guna ataupun pelet dalam perdukunan klinik ini adalah dijadikan sebagai sebab. Maka dia syirik asghar karena menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab, baik itu secara syariat Islam ataupun secara teruji kebiasaannya, ya, ataupun secara teruji kebiasaannya. Ini dukun klinik. Dukun santet, pengertiannya adalah orang yang dalam waktu terbatas mempunyai kemampuan mengobati suatu penyakit karena adanya kekuatan gaib akibat kerasukan ruh. Ini juga diharamkan dalam agama Islam. Dan perbuatan seperti ini adalah perbuatan syirik akbar. Kenapa? Karena minta bantuan kepada jin, minta tolong kepada jin, dan minta tolong adalah ibadah. Jika dipalingkan kepada selain Allah, yaitu dalam hal ini adalah jin, dia termasuk syirik akbar. Ini dukun, namanya dukun santet, ya, dukun santet. Dukun yang memiliki kemampuan menggunakan kekuatan sihir terhadap manusia. Ini sihir juga termasuk syirik akbar dan kekufuran. Dukun, ada santet adalah dukun yang
memiliki kemampuan menggunakan kekuatan sihir terhadap manusia. Sihir adalah perbuatan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Yang artinya, dan tidaklah Nabi Sulaiman kafir, akan tetapi para syaitanlah yang kafir karena mengajari manusia akan perbuatan sihir. Sihir adalah buhul, ikatan, simpul, jampi-jampi, kemudian rajah, tulisan-tulisan, ya, yang ditujukan untuk membuat keburukan kepada orang lain, baik dengan rasa benci setelah rasa suka, rasa tidak sayang setelah rasa sayang, rasa ingin berpisah setelah ingin bersatu, rasa ingin jauh setelah ingin dekat, dan seterusnya. Maka ini diharamkan, dukun santet. Ya, ada namanya dukun siwer. Dukun siwer adalah orang yang dalam waktu terbatas mempunyai kemampuan mengobati suatu penyakit karena adanya kekuatan gaib akibat kerasukan ruh. Ini termasuk daripada syirik akbar karena minta bantuan kepada jin. Ya, minta bantuan kepada jin. Kemudian ada dukun susuk. Dukun yang mempunyai keahlian khusus mengobati penyakit dengan menusukkan jarum emas pada bagian bawah kulit. Ini juga di dalamnya terdapat minta bantuan, juga diharamkan, dan perbuatan ini dosa besar, ya, mengeluarkan seseorang dari dalam agama Islam. Perbuatan ini dosa besar dan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ada dukun tenung, dukun yang memiliki atau mampu menggunakan kekuatan gaib terhadap manusia. Kekuatan gaib yang didapat adalah dari jin. Ini juga haram dan syirik akbar. Ini juga haram dan perbuatan ini adalah syirik akbar, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian ada dukun tiban, orang yang dalam waktu terbatas mempunyai kemampuan mengobati suatu penyakit karena adanya kekuatan gaib akibat kemasukan ruh. Ini juga termasuk daripada haram dan syirik akbar. Maka semua jenis perdukunan ini, ya, kecuali tadi dukun bayi, dukun beranak, ya, kemudian ya, dukun bayi, dukun beranak apabila tidak menggunakan jin dan menggunakan cara-cara yang dibenarkan dalam agama Islam ataupun cara-cara kebiasaan manusia, maka ini tidak terlarang dalam agama Islam. Tetapi dukun-dukun yang lainnya yang saya sebutkan tadi, contoh-contohnya disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 5, dukun jampi, dukun japa, dukun klinik, dukun santet, dukun siwer, dukun susuk, dukun tenung, dukun tiban. Ini semua adalah haram dan perbuatannya adalah syirik akbar, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Itu yang berkaitan dengan perdukunan. Semoga kaum muslimin tidak pernah berurusan dengan dukun perdukunan, ya, karena itu menghapuskan pahala seluruhnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka sungguh terhapus dari mereka amalan yang telah mereka lakukan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita kembalikan kepada pembawa acara Abu Auni. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Ya, kajian ilmiah kita di pagi hari ini sudah kita dengarkan tadi bagaimana penjelasan tentang macam-macam dukun dan perdukunan. Semoga menambah wawasan kita di pagi hari ini. Dan kaum muslimin dan muslimat, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Konsultasi syariah kita sudah dibuka. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan interaktif 0811 75 30.000. Kita angkat dulu untuk layanan pertanyaan dari telepon atau interaktif. Sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz.
Dengan siapa Ibu? Dengan pendengar setia di Pekanbaru. Baik, silakan Ibu konsultasi atau pertanyaannya. Yang saya tanyakan Ustaz, misalnya cucu kita demam. Jadi pergi kita ya ke tempat orang yang itulah yang suka mengasih kunyit, udah dibelahnya, kasihnya kapur, nanti katanya ditoreskan ke kening, ke bahu, ke tangan atau ke kaki. Bagaimana tuh Ustaz? Ya terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini tadi sudah kita sebutkan, ini berkaitan dengan dukun jampi. Dukun yang mengobati, yang menggunakan tumbuhan dan berbagai ramuan alami untuk menyembuhkan penyakit. Maka apabila tumbuhan dan berbagai ramuan alami memang sudah terbukti menyembuhkan penyakit, maka ini tidak mengapa. Kecuali kalau seandainya menggunakan tumbuhan dan berbagai ramuan alami tersebut belum terbukti secara ilmiah, secara syar'i, dan secara ilmiah, maksudnya belum terbukti, teruji, maka ini berarti perbuatan syirik asghar. Seperti mengobati penyakit panas dengan kunyit. Maka perlu ada penelitian apakah memang kunyit benar-benar dapat mengobati anak-anak bayi dan kecil untuk penyakit panasnya. Apabila terbukti, maka terbukti maksudnya secara ilmiah, kesehatan, secara ilmu herbal terbukti, maka ini tidak mengapa. Berarti ini adalah sebab disebut dengan sebab qadari. Tetapi jika belum terbukti, baik itu secara syar'i, syariat Islam berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ataupun secara qadari, yaitu secara terbukti kebiasaan dan teruji secara ilmiah, maka pada saat itu tidak diperbolehkan untuk dipakai. Karena ini termasuk syirik asghar. Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab yang mana belum dijadikan sebab baik oleh syariat ataupun secara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Ibu pendengar setia Radio Hidayah tadi sudah memahami jawaban dan penjelasan dari Ustaz dan kita semuanya. Baik, di sini ada pertanyaan dari WhatsApp. Kita angkat dari WhatsApp dulu ya. Baik, pertanyaan dari WhatsApp, tidak ada nama dan alamatnya. Saya ingin bertanya, adik saya terkena gagal ginjal dan harus cuci darah seminggu 2 kali. Selama ini saya dianjurkan untuk berobat ke alternatif, tapi saya takut kalau terjebak syirik. Alternatif yang seperti apa yang tidak mengarah ke syirik? Ibu saya ingin sekali mendonorkan ginjalnya untuk adik saya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Boleh atau tidak? Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Yang pertama yaitu pengobatan alternatif. Ini sini adalah kata yang umum. Apa yang dimaksud alternatif dulu? Harus dijelaskan dengan baik, dengan benar, dengan jelas, rinci, apa yang dimaksud dengan pengobatan alternatif. Asal hukumnya berobat disyariatkan. Ya, asal hukumnya berobat disyariatkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ma anzala da'an illa walahu dawa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali ada obat padanya. Fatadawau ya ibadallah. Maka berobatlah wahai hamba Allah Subhanahu wa taala.
maka pada saat itu hendaknya dia berobat. Tetapi pengobatan secara alternatif, apa yang dimaksud dengan pengobatan secara alternatif? Jika yang dimaksud pengobatan secara alternatif adalah ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang disyariatkan dalam agama Islam, seperti membaca Al-Quran, kemudian membaca doa-doa dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca bacaan-bacaan yang disyariatkan, maka ini tidak mengapa. Tetapi jika yang dimaksud dengan bacaan pengobatan alternatif adalah perdukunan, dan dukun tersebut masuk di dalamnya dukun japa, dukun klinik, dukun santet, dukun siwer, dukun susuk, dukun tenung, dukun tiban, maka ini haram hukumnya. Ini adalah haram hukumnya dan termasuk daripada syirik akbar. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Atas pertanyaan, ya di sini sudah dikirimkan oleh Ibu hamba Allah tadi yang bertanya. Ya, beliau dari Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Baik Ibu, sudah dijawab dan dijelaskan oleh Ustaz. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesembuhan untuk adik Ibu dan dimudahkan pengobatannya. Amin. Baik, kita beralih kembali ke pertanyaan dari layanan interaktif 0811753000. Sudah ada yang tersambung. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Yang tadi itu Ustaz, akhirnya katanya sudah dikasih kunyit tuh, katanya keteguran nih Ustaz. Gimana pakai Ustaz? Yang sambungan pertanyaan tadi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Apa Bu? Keteguran Ustaz. Katanya keteguran, udah dikasih kunyit tuh. Nah, ini keteguran. Keteguran itu apa? Iya, ditegur katanya, setan yang negur. Ya, cukup Bu. Terima kasih. Ya, saya paham ya. Keteguran itu apa? Keteguran itu kalau di bahasa Minangnya tasapo Ustaz. Roh halus mungkin mungkin ada komunikasi atau kerasukan. Ditegur misalnya mungkin si anak ini pergi ke tempat yang ada orang halusnya atau bagaimana. Ini diharamkan kalau seandainya dimaksudkan untuk mengusir jin dari tubuh anak tersebut karena anak tersebut kerasukan, maka kemudian dilakukan pengobatan dengan kunyit, maka belum ada dalil syar'i akan hal tersebut. Tidak ada dalil syar'i untuk mengobati kerasukan jin dengan kunyit yang saya ketahui. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang lain. Baik. Selain yang tadi. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, kita akan angkat pertanyaan yang lain datang dari Sumatera Utara, hamba Allah. Ustaz, di kampung saya ada dikenal namanya dukun patah yang mengobati terkilir dan juga beberapa penyakit tulang dan diyakini bisa menyambung tulang yang patah. Apakah profesi ini dibenarkan? Terima kasih dari hamba Allah dari Sumatera Utara. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada sebagian manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keahlian untuk mengobati sebuah penyakit tertentu. Diakibatkan karena dia mempunyai kebiasaan pada hal tersebut. Kita misalkan, kita contohkan seorang yang menjual emas, maka dia akan tahu mana yang emas asli dan mana yang emas kuningan yang tidak asli hanya dengan melihatnya atau memegangnya sebentar, karena dia sudah menjadi kebiasaan. Nah, begitu juga dukun patah, apabila memang dia berprofesi sebagai tukang pijat dalam tanda kurung dukun untuk menyembuhkan orang-orang yang patah tulangnya karena mempunyai kebiasaan akan hal itu, dia tahu trik-triknya bagaimana menyatukan kembali tulang yang patah, dengan catatan dia tidak meminta bantuan kepada jin, tidak ada unsur sihir di dalamnya, maka diperbolehkan. Jadi hati-hati ini
kepada para pendakwah ahlu sunnah yang bermanhaj salaf, jangan sampai mengeneralisir seluruh perdukunan diharamkan. Karena ada istilah-istilah dan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak tercela, tetapi memakai kata dukun. Ya, seperti sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, dukun anak, dukun beranak, ya, dukun patah yang baru kita ketahui. Kalau seandainya memang tidak ada urusan dengan meminta bantuan kepada jin, tidak ada urusan dengan mengaku mengetahui akan hal gaib, tidak ada urusan dengan sihir, maka tidak mengapa. Ya, maka ini adalah hukumnya halal dan tidak mengapa. Seperti layaknya dia dokter, tukang pijit dan semisalnya. Ya, asalkan sekali lagi saya katakan tidak ada hubungannya dengan minta bantuan kepada jin, minta tolong kepada jin, dan juga meminta bantuan kepada jin dan juga mengaku mengetahui akan hal gaib dan juga menggunakan sebab-sebab yang belum dijadikan sebagai sebab, baik itu secara syariat ataupun secara qadari, yaitu kuasa Allah Subhanahu wa taala atas sebab tersebut bermanfaat untuk orang yang sakit. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz tentang istilah baru tadi yang sudah kita dengarkan, dukun patah. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan angkat dulu pertanyaan di luar tema sepertinya. Baik, tidak apa-apa. Izin bertanya Pak Ustaz, dalam syariat Islam bagaimana urutan-urutan proses pernikahan dalam kurung dari ta'aruf sampai walimah? Apakah melamar itu wajib? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun urutan bagi seorang muslim laki-laki untuk menikahi seorang perempuan yang sesuai dengan syariat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia mengikhlaskan niat untuk menikah agar terjaga kesucian kemaluannya, agar terjaga pandangannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sanggup untuk ba'ah, menafkahi wanita lahir dan batin, maka hendaklah dia menikah. Sesungguhnya itu menjaga pandangan dan menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Kemudian yang kedua, yang harus dia lakukan ketika ingin menikah setelah dia mengikhlaskan niat adalah dia mencari calon istrinya dengan cara dia mencari dengan cara yang halal, yaitu dia melihat kepada seorang perempuan yang sudah dia minati, baik itu melihatnya secara langsung di hadapan mahramnya ataupun melihatnya dengan sembunyi-sembunyi, sehingga laki-laki tersebut mengetahui hakikat perempuan yang ingin dia nikahi dan dia jadikan sebagai istri. Ini yang disebut dengan proses nazar. Dan proses nazar termasuk proses mengenal si perempuan tersebut. Dan proses nazar adalah disyariatkan dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Lihatlah kepada wanita tersebut, maka dengan melihat wanita tersebut sesungguhnya akan sangat diharapkan hubungan akan terus menerus ketika menjadi suami istri, karena calon suami mengetahui hakikat dari istrinya dan hakikat dari diri calon istrinya tersebut.
Kemudian dia juga boleh bertanya-tanya kepada keluarga laki-laki si perempuan. Tidak bertanya langsung kepada perempuan tersebut, tetapi bertanya kepada mahram dari perempuan tersebut agar tidak terjadi sikap mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati berarti tidak boleh mendekati seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Maka dia bertanya tentang pribadi, tentang biodata calon istrinya tersebut kepada keluarga laki-laki dari istrinya tersebut. Sehingga sampai dia mendapatkan data yang lengkap tentang calon istrinya tersebut. Kemudian setelah itu baru masuk ke dalam proses, jika sudah mantap maka dia melamar sang calon istri tersebut, dilamar melalui wali sang calon istri tersebut, yaitu wali laki-laki. Dia melamarnya, baik itu bapaknya, pamannya. Yang kalau seandainya bapaknya tidak ada, pamannya. Kalau seandainya pamannya tidak ada, maka anak laki-lakinya. Kalau seandainya anak laki-lakinya tidak ada, terutama yang sudah balik, maka dia pergi kepada saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Seperti itu mahram-mahram bagi perempuan. Kalau seandainya diterima, maka jadilah kemudian akad ijab dan qabul yang dipenuhi syarat dan kewajiban-kewajiban nikah. Di antaranya adanya 2 mempelai, adanya ijab qabul, adanya wali bagi mempelai perempuan, adanya 2 saksi, dan adanya mahar. Nah, ini proses yang sangat mudah dalam pernikahan agama Islam. Sebagian orang karena mungkin ketidaktahuannya kemudahan Islam akhirnya mempersulit proses tersebut. Wallahu a'lam. Dan kemudian tadi ada pertanyaan tambahan di akhir, apa itu Abu Auni? Pertanyaan tambahan tadi tentang lamaran. Apakah melamar itu wajib, Ustaz? Iya, itu melamar adalah proses dari mau menikah. Bagaimana seseorang melakukan akad ijab qabul tanpa melamar. Maka bukan wajib, akan tetapi dia proses dari menikah. Nah, tentunya tidak langsung ujuk-ujuk dia datang melakukan dari menikah. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan. Alhamdulillah sudah lengkap. Mudah-mudahan yang bertanya tentang proses pernikahan yang disampaikan melalui WhatsApp tadi bisa memahami jawaban dan penjelasan yang komplit insyaallah dari Ustaz. Baik, di sini kita akan ana bingung. Baik, silakan kita angkat dulu yang dari layanan interaktif, sudah dari tadi masuk. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Abu Ali Perawang, Pak. Abu Ali di Perawang. Silakan Abu Ali, pertanyaannya. Begini Pak Ustaz, sering saya dengar istilahnya barang siapa yang tidak merasakan surga dunia nanti tidak lewat merasakan surga akhirat. Gambarannya secara eksplisit bagaimana Pak Ustaz? Itu aja Ustaz. Baik. Ya, pertanyaannya sudah bisa dipahami, tunggu jawabannya, Pak. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebenarnya perkataan yang semisal dengan itu bukan hadis, bukan ayat. Tetapi dia adalah perkataan seorang ulama besar abad ke-8 Hijriah, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia terdapat surga. Siapa yang belum pernah masuk ke dalam surga dunia,
maka niscaya dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Sesungguhnya di dalam dunia itu ada surga. Apa surga dunia? Surga dunia adalah lazzatul ibadah, kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang khusyuk, membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan khusyuk, menenangkan hati, kemudian lezat dia beribadah, lezat melakukan puasa, lezat melakukan salat tahajud, salat witir, ya. Dia membiasakan dirinya berlezat-lezat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk daripada hal yang sangat utama yang menyebabkan seseorang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang tidak atau belum merasakan lezatnya iman, manisnya iman, dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mungkin gara-gara dia tidak merasakan lezatnya iman, manisnya iman, akhirnya dia bermaksiat kepada Allah. Akibat maksiat tersebut, dengan keadilan Allah dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila ada orang yang bermaksiat dan dia ahli tauhid, maka mungkin dia disiksa, mungkin dia tidak disiksa. Kalaupun disiksa, maka dia tidak akan kekal abadi di dalam neraka karena dia mempunyai tauhid. Wallahu a'lam. Nah. Iya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ali Abu Ali tadi di Perawang yang sudah bertanya bisa memahami jawaban dari Ustaz. Baik, kita beralih dulu ke pertanyaan dari WhatsApp. Ya, tahan sebentar untuk pertanyaan dari interaktif. Di sini ada pertanyaan WhatsApp dari Bapak Alex di Pekanbaru. Bagaimana cara kita bertaubat saat ini atas dulu pernah minta bantuan dukun atas kehilangan barang kita? Terima kasih Ustaz, dari Bapak Alex di Pekanbaru. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati, hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, dukun yang di dalamnya meminta bantuan kepada jin sehingga mengetahui akan hal gaib atau mengaku mengetahui akan hal gaib, baik itu yang telah lalu ataupun perkara gaib yang akan datang, maka ini termasuk daripada keharaman dan dosa besar dan juga kesyirikan akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi arraf atau kahin, dukun yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Arraf, dukun yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Lalu ia percaya dengan apa yang dikatakan si dukun tersebut, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka dia kafir dengan surat An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Maka cara bertobatnya adalah dia menyesal atas perbuatan dosanya tersebut, memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia memutuskan dosa tersebut, tidak lagi mendatangi dukun, tukang ramal yang mengaku mengetahui akan hal gaib. Kemudian yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya tersebut. Yang keempat, kalau seandainya ada orang-orang yang pernah dia zalimi akibat perdukunan yang dia lakukan, maka dia wajib meminta halal, baik secara khusus ataupun secara umum. Yang jelas dia minta halal dan mengembalikan hak-hak orang lain yang ada pada dirinya yang pernah dia lakukan saat dia melakukan perdukunan tersebut. Kemudian yang selanjutnya syarat bertobatnya adalah dia lakukan tobat tersebut sebelum
nafas di tenggorokan sebelum meninggal, yaitu waktu masih dia hidup, karena kalau sudah nafas di tenggorokan tidak diterima taubatnya. Dan juga sebelum matahari terbit dari barat, karena kalau sudah waktu matahari terbit dari barat, maka tidak akan diterima taubatnya, karena itu sedang dibangkitkan. Wallahu a'lam. Naam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Demikian tadi langkah-langkah konkret yang disebutkan oleh Ustaz. Atas pertanyaan tentang ya taubatnya. Demikian tadi, mudah-mudahan Pak Alex di Pekanbaru bisa memahami. Baik, kaum muslimin dan muslimat, kita angkat kembali untuk pertanyaan yang sudah masuk di layanan interaktif di belakang Pak Alex. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan hamba Allah di Mina. Bapak, ya silakan pertanyaannya, hamba Allah di Minas. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, pengobatan yang menggunakan kunyit Ustaz. Cuma yang mengganjal di diri saya itu cara penggunaan kunyitnya Ustaz. Kunyit mentah itu dia potong, dia bacakan ayat Al-Quran dengan sir, tidak terdengar. Habis itu kunyit itu dioleskan ke kening Ustaz. Bukan diseduh Ustaz, dioleskan. Macam seperti tanda hilang. Di kening, persendian-persendian. Begitu cara pemakaiannya Ustaz. Jadi, apakah pengobatan seperti itu diizinkan di Islam Ustaz? Cuma itu Ustaz. Baik, terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulangi karena suaranya terputus-putus. Baik, pertanyaan dari hamba Allah di Minas, daerah Pekanbaru, Ustaz. Tadi menyambung pertanyaan penjelasan dari Ustaz tentang dukun yang mengobati dengan ramuan kunyit dibelah, kemudian dibacakan beberapa bacaan yang tidak bisa didengarkan, kemudian dioleskan tanda silang kunyit tersebut ke kening pasien yang demam. Sudah saya jawab ini, adalah bahwa apabila kunyit mengobati dengan kunyit tersebut terbukti secara medis dia bermanfaat untuk orang yang sakit panas, maka diperbolehkan untuk digunakan. Tetapi apabila dalam pengobatan tersebut menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat atau belum ditunjuki oleh syariat ataupun belum sebagai sebab qadari yang sudah terbukti, teruji, maka haram hukumnya. Sudah, pertanyaan seperti ini jangan diulang lagi. Yang lain aja lah. Sudah dijawab tadi. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Bapak hamba Allah tadi di Minas bisa memahami jawaban dari Ustaz. Dan tadi sudah ditanyakan sebelum Bapak hamba Allah, jazakallahu khairan. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebelum kita angkat, baik, sudah ada yang tersambung, kita angkat dulu untuk pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu ini. Iya, dengan Bapak Amin di Bangkinang. Silakan Bapak Amin, pertanyaan atau konsultasinya. Tafadhol. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini yang saya tanya tentang isi dalam surat Al-Buruj. Di sini ada innallazi nafatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul khariq. Sesungguhnya orang yang membuat fitnah di antara muslimin dan muslimat, maka sebelum mereka taubat, mereka meninggal dan masuk neraka jahanam. Yang saya tanya adalah, apakah memang itu artinya, dan bagaimana cara fitnah antara muslimin dan muslimat itu? Apakah sah dengan taubat saja tanpa meminta maaf kepada orang yang difitnahinya? Nah, di sini ada summa lam yatubu ini tadi. Syukran kasiran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Kalau kita artikan sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, ya cobaan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir generasi sahabat, kata Imam Mujahid, kata Imam Qatadah, Imam Dhahhak dan Imam Ibnu Abza mengatakan bahwa fatanu di sini haraku, yaitu membakar, ya membakar. Ini yang dimaksud dengan innal ladzina fatanul mu'minin. Yang dimaksud dengan fatanu adalah harraku, yaitu membakar orang-orang beriman, ya membakar orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, arti dari fatanu yaitu harrakahum bin nar, sama membakar mereka orang-orang beriman dengan api, yang membakar mereka orang-orang beriman dengan api. Ini menunjukkan bahwasanya arti mendatangkan cobaan yang disebutkan dalam ayat, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Fatanu di sini artinya membakar, bukan berarti memberikan cobaan, membuat gaduh di tengah kaum muslimin. Ya, tafsirannya adalah membakar karena ada orang-orang yang penguasa berbuat zalim terhadap rakyatnya, orang yang beriman, maka dia wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti fatanu bukan mendatangkan cobaan seperti yang kita pahami, tetapi maksudnya adalah membakar orang-orang beriman karena dia pemimpin yang zalim akhirnya menyiksa kaum muslimin. Wallahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khairan atas penjelasan dari Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Amin tadi di Bangkinang, Riau. Mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir dan mohon maaf untuk kaum muslimin dan muslimat yang bertanya melalui apapun ya, baik telepon, SMS, WhatsApp dan juga komentar di media sosial kami. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Kini kita akan tutup perjumpaan kita ini dengan beberapa nasihat penutup atau ikhtitam di kesempatan Jumat pagi waktu Indonesia Barat ini. Kepada Ustaz, langsung saja Ustaz, tafadhal masykurah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala macam jenis perdukunan yang di dalamnya minta bantuan kepada jin dan di dalamnya terdapat mengaku mengetahui akan hal gaib dan di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan sihir diharamkan dalam agama Islam. Dan apabila terjadi di tengah kaum muslimin perdukunan ditampakkan, perdukunan yang diharamkan sebagaimana sudah kita jelaskan diperlihatkan dengan terang-terangan, maka wajib bagi kaum muslimin untuk bernahi mungkar agar kita terselamatkan dari siksa Allah karena tidak mengingkari sebuah kemungkaran. Kaum Yahudi dan Nasrani, mereka dilaknat oleh Allah melalui lisan para rasul akibat mereka tidak mengingkari kemungkaran yang ada di tengah kaum muslimin. Maka perdukunan yang di dalamnya terjadi permintaan bantuan kepada jin, menggunakan praktek-praktek sihir, kemudian juga meramal akan hal gaib, baik yang akan datang ataupun yang telah lalu, adalah sebuah kemungkaran besar dan wajib diingkari oleh seluruh kaum muslimin. Jangan sampai dibiarkan, karena jika dibiarkan akan mendatangkan laknat di dunia sebelum akhirat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'ina Bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima lu'ina alladhina kafaru min Bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun." Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka melakukan kemaksiatan dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan yang mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Maka saya nasihatkan kepada kaum muslimin, jika tersebar di tengah kaum muslimin perdukunan yang di dalamnya minta bantuan kepada jin, di dalamnya mengaku mengetahui akan hal gaib, di dalamnya menyebarkan praktek-praktek sihir, maka wajib diingkari karena ini kemungkaran yang besar di tengah kaum muslimin. Jika tidak diingkari, dikhawatirkan kaum muslimin akan mendapatkan siksa yang berat dari Allah Subhanahu wa taala karena membiarkan kemungkaran. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas statement penutup di kesempatan pagi hari ini. Dan kaum muslimin dan muslimat, na'udzubillah min zalik. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perdukunan dan kesyirikan yang telah dijelaskan oleh guru kita, buya kita, Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala, yang beliau sampaikan secara langsung dan kita lihat alhamdulillah beliau berada di outdoor atau di luar ruangan. Mudah-mudahan pagi yang cerah di sana, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat bencana banjir dari tempat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, kami doakan juga bagi Anda yang menyimak siaran ini atau mendengarkan siaran ini yang sedang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan sakitnya, semoga diberikan Allah Subhanahu wa taala kesembuhan dan juga diangkat derajatnya atas kesabaran sakit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada antum wa antuna semuanya. Barakallahu fikum, sekali lagi jazakallahu khair Ustaz atas ilmunya, dan mohon maaf Ustaz kalau kami ada salah dan khilaf dalam penyampaian ataupun membawa acara ini. Semoga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin di Barito Kuala dan di Kalimantan Selatan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya dan bencana. Amin. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaan pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.